Ayo santri kita mengaji menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 2 yang ibu cintai, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bersama ibu lagi guna mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Dan sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian siswa dan siswi kelas 2, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang melafalkan huruf hijaiyah bersambung, ya. Perhatikan, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, untuk bisa melafalkan, untuk bisa membaca huruf bersambung itu kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu harokat. Ya, harokat adalah tanda baca yang terdapat dalam huruf hijaiyah. Harokat itu terdiri dari 1. Fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, sukun, dan syiddah atau yang disebut dengan tasydid. Nah, itu anak-anak ya. Kita tahu bahwasannya harokat itu biasanya kalau kita sebut itu adalah tanda baca. Tanda baca dalam Al-Quran. Nah, tanda baca yang pertama di sini di warna merah itu disebut dengan fathah. Fathah itu adalah tanda baca atau garis yang ada di atasnya huruf hijaiyah. Kemudian yang berikutnya adalah kasroh. Kasroh itu ya warna hitam ini yang di tengah. Kasroh itu harokat atau garis yang berada di bawahnya huruf hijaiyah. Letaknya ada di bawah shrednya ini. Kemudian yang ketiga itu dhammah, ya, dhammah. Dhammah ini bentuknya seperti waw. Kemudian letaknya ada di depan atau di atas daripada huruf hijaiyah. Nah, di sini ada 3 ya. Kemudian tanda baca selanjutnya di sini ya yang sebelah kanan itu sukun. Nah, sukun itu dilambangkan dengan lingkaran. Nah, kalau kita ingat sukun berarti kalau kita ingat buah sukun bulat kan? Nah, berarti kalau ada huruf hijaiyah kemudian di atasnya ada tanda bulatan ini berarti huruf hijaiyah tersebut tanda bacanya adalah sukun. Kemudian yang berikutnya di sini ada angka 3 terbalik atau M terbalik. Nah, ini tanda baca selanjutnya disebut dengan syiddah, tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang syiddah. Nah, ini letaknya ada di atasnya huruf hijaiyah. Kemudian yang selanjutnya tanda baca selanjutnya di sini adalah tanda baca tanwin. Ada an, ada in, ada un. Ada fathah tanwin, kemudian bunyinya itu an. Kemudian kalau yang di bawah ini in, dibaca in. Kemudian kalau di atas seperti waw, kemudian ada shrednya di atasnya itu adalah berbunyi un. Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Nah, itu tadi ya anak-anak ya tentang macam-macam tanda baca yang harus dikenalkan di kelas 2. Yang berikutnya, nah ini bagaimana cara menulis huruf hijaiyah. Kita tahu bahwasannya di dalam menulis huruf hijaiyah itu dimulai dari sisi kanan. Dan kalau dimulai dari buku tulis, biasanya itu ditulis di bagian paling
paling belakang. Nah, bukan dari depan kalau di dalam buku tulis ya. Nah, itu segelas info. Kemudian juga ya, di dalam menulis huruf hijaiyah bersambung perlu diperhatikan dan perlu diketahui bahwasannya huruf hijaiyah itu ternyata ada yang tidak bisa disambung, yaitu ada 6 huruf. Satu, di sini ada alif, kemudian dal, zal, ro, za, dan waw. Keenam huruf ini tidak bisa disambung. Nah, gitu ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat di buku paketnya ya. Mungkin kalian lihat di situ nih ya. Di situ ada bacaan bentuk tunggal dari kanan ya. Kemudian ada lagi bentuk bersambung. Dan sebelah kirinya lagi ditulis. Nah, kemudian dibaca. Baik, Ibu bacakan nih 3 contoh barisnya aja ya. Yang bentuk tunggal yang pertama di situ berbunyi akalah. Nah, ya. Akalah, alif, kaf, lamnya tidak bersambung, tidak bergandengan. Nah, kemudian bila disambung menjadi seperti ini. Alif sendirian ya, karena memang tidak bisa disambung. Kemudian kaf dengan lam disambung. Akalah, akalah, akalah sama bunyinya, namun penulisannya berbeda. Nah, ini bunyinya ditulis akalah, dibacanya juga akalah. Kemudian contoh yang berikutnya ba'asa. Ba'asa itu ya. Nah, ba'asa ini terpisah, masih bentuk tunggal. Kemudian bila disambung berbunyi ba'asa. Ba dengan ain dengan sa, ketiga-tiganya huruf ini bisa disambung semua. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, tabata. Tabata. Nah, ta, ba, dan ta ini kesemuanya bisa disambung semua. Jadi langsung tabata. Nah, gitu anak-anakku sekalian ya. Dan untuk selanjutnya kita baca juga dan bisa kalian buat latihan. Nah, ini ada di buku paket kalian. Nah, anak-anakku sekalian, jadi untuk pertemuan hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana cara melafalkan, cara membaca huruf hijaiyah bersambung. Itu tadi pembelajaran tentang bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah dengan bersambung. Nah, anak-anak sekalian, coba sekarang dibuka halaman 12 dan 13 ya. Di situ ada lagu tanda baca dalam Al-Quran dengan nada lagu. Lihat ke buku ya, coba disimak ya anak-anak ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran, ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa kalian tetap bersemangat untuk belajar. Silahkan dibuka-buka lagi bukunya biar kalian bisa mengetahui tentang tanda-tanda baca dalam Al-Quran dan juga bagaimana cara melafalkan, cara membaca huruf hijaiyah yang sudah bersambung. Nah, dari Ibu kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.